Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat PJJ dan seluruh siswa kelas 10 IPS. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua dan kali ini kita akan membahas topik baru yaitu mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar dari rumah, kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian, serta mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Selanjutnya, subtopik yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian sosialisasi, 2. Tahap-tahap sosialisasi, 3. Bentuk, tipe, dan pola sosialisasi, 4. Agen sosialisasi, 5. Kepribadian. Oke semuanya, kita masuk ke bahasan pertama mengenai pengertian sosialisasi. Perhatikan video berikut ini. 98 dikurang 13 sama dengan 85 terus ditambah 173. Ya, aduh kertasnya udah penuh. Rara! Bani. Rara! Hah? Ambil ini kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS? Iya, Di lemari TV? Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya. Aduh, ini ditambah Ini kan Nusa. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh. Oh, bukan yang ini. Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Kayak gini. Iya. Maaf. Rara kan nggak tahu. Aduh. Buruan, Ra. Iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kan Nusa minta. Ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Ini Kak kertas HVS-nya. Bener kan? Aduh. Nusa cuma minta selembar, Ra. Malah dibawain segini. Sini. Telat deh ngirim tugasnya. Mau banget cuma ambil HVS. Sebel. Dari tadi nyuruh terus. Kok ngedumel sendiri sih, Ra? Kenapa? Dari tadi Kanusa nyuruh terus. Udah ditolongin, terus Kanusa nggak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Rara, minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Aduh, Rara. Iya, Kak, sebentar. Aduh, si laki. Ini, Kak. Taruh di atas meja aja, Ra. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Uma. Kirain Rara. Tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya, Uma. Ini Nusa minum kok. Tadi pas Rara bawain kertas, nggak bilang terima kasih. Dari tadi nyuruh-nyuruh. Gak pakai minta tolong lagi. Nusa, apa benar yang dibilang Rara?
Iya, Uma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra. Kalian kan sudah tahu, kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Atau ucapkan doa jazakallah khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, Iya, Uma. Terima kasihnya mana? Lupa ya, udah diambilnya kertas HVS. Iya. Jazakillah khairon ya, Rara yang baik hati, lucu, dan menggemaskan. Iya, Konosho. Jawabannya apa, Uma? Ayo, wa jawabannya jazakallah apa? khairan Kak Nusa. Semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan. Wajazakallah khairan, Konosho. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video tersebut? Pasti lucu ya film animasi Nusa dan Rara ini. Tadi kita lihat bagaimana proses interaksi yang sedang terjadi antara Nusa dan Rara. Nusa menyuruh Rara untuk mengambilkan sesuatu. Namun di situ ada situasi yang membuat Rara menjadi kecewa atau istilahnya bete. Bete terhadap Nusa. Setelah itu ada sosok Uma yang memberikan nilai-nilai berupa cara atau nasihat ketika terjadi situasi tersebut. Nasihat untuk bersikap meminta tolong kepada orang lain dan berterima kasih. Inilah yang disebut dengan sosialisasi. Jadi, dalam sosiologi, sosialisasi adalah proses belajar kebiasaan-kebiasaan di dalam kelompok masyarakat dimulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Lalu, bagaimana pengertian sosialisasi menurut para ahli? Berikut ini pendapat para ahli mengenai definisi sosialisasi. Yang pertama, menurut Peter L. Berger. Peter mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Di sini kata kuncinya yaitu dapat berpartisipasi. Contohnya, seorang ibu yang mengajarkan anaknya cara berhitung 1 sampai 10. Itu contoh menurut Peter L. Berger. Nah, jadi si ibu nanti menyiapkan anaknya untuk masuk ke misalkan TK atau PAUD. Itu contohnya ya. Jadi dimulai atau kalian pasti pernah mengalami atau melihat bagaimana seorang ibu mengajarkan anaknya yang masih usia di bawah 2 tahun atau 1 tahun mengajarkan cara berhitung. Atau ada contoh-contoh lain. Yang kedua menurut Surjono Sukamto. Menurut Sukamto, sosialisasi sebagai proses sosial di mana individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai perilaku orang-orang di sekitarnya. Jika Peter melihat sosialisasi itu adalah proses belajar agar dapat berpartisipasi, nah Sukamto melihat sosialisasi sebagai proses sosial untuk mendapatkan pembentukan sikap. Jadi adanya sosialisasi itu tujuannya untuk membentuk sikap yang sesuai dengan perilaku di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, menurut Anthony Giddens. Menurut Anthony, sosialisasi adalah proses di mana seorang anak atau anggota baru dalam suatu kelompok belajar tentang cara hidup suatu masyarakat atau kelompok. Nah, Anthony Giddens lebih melihat sosialisasi dengan tujuan
belajar tentang cara hidup suatu masyarakat itu seperti apa. Kemudian kuncaraningrat, sosialisasi sebagai proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Status peran, di mana seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya. Jadi kuncaraningrat lebih melihat sosialisasi merupakan proses belajar sebuah kebudayaan yang berada di dalam sistem kemasyarakatan. Kemudian kuncaraningrat juga melihat sosialisasi sebagai proses belajar pola-pola tindakan atau kebiasaan-kebiasaan. Oke, dari keempat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Selanjutnya, proses sosialisasi ini menurut George Herbert Mead melalui beberapa tahapan. Nah, jadi ada tahapan-tahapan sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Pada tahap ini dimulai sejak individu dilahirkan dan diperkenalkan nilai dan norma oleh keluarganya. Contohnya, ketika seorang ibu mengajarkan kata-kata sederhana kepada anak seperti makan, makan. Nah, itu contoh tahap preparatori atau persiapan, atau mengajak anak berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua yaitu tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini seorang anak mulai meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, namun belum menyadari tentang arti perilaku tersebut. Contohnya, seorang anak meniru ayahnya yang sedang menyetir atau seorang anak perempuan yang meniru ibunya memasak. Nah, di sini si anak meniru tapi belum menyadari. Misalkan belum menyadari bahwa katel itu fungsinya untuk memasak dan ada minyaknya, kemudian pisau itu untuk membelah dan sebagainya. Jadi hanya sebatas meniru. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahap bermain, game stage. Nah, ini baru anak mulai menyadari objek permainannya. Jadi sudah sadar. Artinya seorang individu sudah mulai menghilangkan perilaku meniru tetapi sudah sadar mulai memainkan peran. Contohnya, seorang anak yang menyadari peran polisi itu untuk menangkap penjahat misalnya, atau mengatur rambu lalu lintas. Itu contoh dari game stage atau tahap bermain. Yang terakhir, ketika anak sudah melalui tahap persiapan, tahap meniru, tahap bermain, kemudian tahap bertindak. Nah, pada tahap ini individu sudah dapat menerima nilai dan norma dalam masyarakat serta siap bertindak dalam pergaulan masyarakat. Contohnya, seorang anak yang memahami perannya sebagai seorang siswa. Dia memahami tugas siswa. Tugas siswa itu menerima ilmu dari guru, mengerjakan tugas, kemudian mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian di tahap ini juga seorang individu menyadari statusnya sebagai seorang anak dan anggota suatu perkumpulan. Nah, inilah tahap-tahap sosialisasi. Next, bentuk sosialisasi.
Sosialisasi terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi pada tahap awal atau pertama kehidupan seseorang sebagai manusia. Contohnya sosialisasi di keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Setelah individu menerima nilai dan norma di keluarga, proses berikutnya yaitu individu masuk ke dalam lingkungan di luar keluarga. Contohnya sekolah, lingkungan bermain, atau lingkungan kerja. Jadi sekunder itu di luar keluarga. Nah, berdasarkan bentuk sosialisasi, berdasarkan bentuknya, jadi sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke tipe. Tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi formal, yaitu yang sosialisasi yang terjadi melalui lembaga berwenang atau resmi menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Artinya ada aturan-aturan resmi yang harus dipatuhi. Contohnya, sekolah sebagai lembaga resmi yang memberikan pendidikan ke para siswanya. Kalian tentunya pasti sebelum pandemi ketika di SMP pernah menerima sosialisasi dari sekolah. Nah, itu contoh sosialisasi formal. Yang kedua, sosialisasi informal. Nah, kalau sosialisasi informal yaitu sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya, saling menghargai sesama teman dalam pergaulan. Itulah tipe sosialisasi. Selanjutnya, pola sosialisasi. Pola sosialisasi ada dua. Yang pertama, sosialisasi partisipatoris. Jadi, sosialisasi partisipatoris ini adalah pola sosialisasi yang memfokuskan sosialisasi dengan cara menanamkan kebiasaan, nilai, dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik. Jadi pola itu semacam bagaimana cara individu menyampaikan atau memberikan nasihat, nilai-nilai, norma-norma kepada individu yang lain. Contohnya dalam pengertian ini bagaimana sosialisasi orang tua kepada anak. Nah, ada yang namanya pola sosialisasi partisipatoris. Oke, contohnya seperti apa? Yaitu contohnya ketika ayah memberikan hadiah berupa handphone kepada anaknya karena anaknya berprestasi di sekolah. Jadi pola sosialisasi partisipatoris ini pola yang menekankan pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Anak itu menjadi pusat sosialisasi. Maka komunikasinya jadi dua arah. Kemudian orang tua memperhatikan keinginan anak. Jadi polanya memperhatikan keinginan anak, jadi lebih bersifat terbuka. Itu pola sosialisasi partisipatoris. Yang kedua, sosialisasi represif, yaitu sosialisasi yang ditandai dengan adanya penekanan berupa hukuman. Pola ini mengharuskan anak harus patuh terhadap orang tua. Jadi dalam tanda kutip di sini orang tua bersifat otoriter. Sosialisasi ini berpusat pada orang tua dan keinginan orang tua. Jika anak tidak mengikuti keinginan orang tua, maka orang tua akan marah. Contohnya, seorang ibu yang marah kepada anaknya jika tidak berprestasi di sekolah sesuai keinginan orang tuanya. Nah, itu pola sosialisasi represif. Jadi kalian silakan analisis kembali antara
pola sosialisasi partisipatoris dan represif. Selanjutnya, agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu apa sih? Nah, jadi dalam sosiologi, agen sosialisasi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Siapa pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi? Pertama tentunya ada keluarga. Keluarga merupakan kunci utama dan pertama dalam proses perkembangan individu. Yang kedua, ada kelompok sepermainan atau peer group. Individu menerima sosialisasi dari teman-temannya di lingkungan sekitar, ya, tentang peran orang-orang yang kedudukannya sederajat. Selanjutnya, sekolah. Di sekolah, individu akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun peer groupnya. Itu agen sosialisasi ya. Jadi sekolah juga termasuk agen sosialisasi. Dan yang terakhir media massa. Media massa juga termasuk agen sosialisasi. Nah, di zaman serba canggih ini, media massa memiliki peran yang sangat besar. Kalian pasti merasakan bagaimana pengaruh internet. Ya, begitu dominan dalam proses sosialisasi. Itulah agen-agen sosialisasi. Selanjutnya mengenai kepribadian. Apa sih hubungan sosialisasi dengan kepribadian? Jadi, pembentukan kepribadian manusia itu melalui proses sosialisasi, meliputi internalisasi nilai dan norma serta enkulturasi. Sebenarnya, apa itu kepribadian? Kalian bisa lihat di tayangan ini. Jadi, kepribadian itu adalah kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, ide-ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi, serta dan berbagai aspek kedirian lainnya. Jadi kepribadian itu keseluruhan perilaku dari seorang individu, dari diri kita dengan ciri-ciri tertentu yang berinteraksi dalam kondisi tertentu. Contohnya, kalian pasti sering mendengar kata-kata kepribadiannya tertutup, kepribadiannya terbuka, kepribadiannya pemalu, kepribadiannya baik. Nah, jadi kepribadian itu kumpulan atau keseluruhan perilaku dari seorang individu, ya, dengan ciri-ciri tertentu. Nah, jadi setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya faktor pembentuk kepribadian itu apa sih? Nah, yang pertama, warisan biologis. Warisan biologis berhubungan dengan gen dari orang tua, golongan darah atau jenis penyakit tertentu, serta faktor keturunan lainnya. Kalian tentu masih ingat pepatah buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi, seorang anak tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya. Nah, jadi warisan biologis ini sebagai faktor pembentuk kepribadian pertama. Yang kedua, lingkungan fisik. Pengaruh lingkungan fisik atau geografis bisa dilihat dari perbedaan kepribadian antara individu yang tinggal di lokasi dengan karakteristik berlainan. Misalkan, orang pantai atau nelayan cenderung lebih bersikap terbuka pada orang asing. Atau orang-orang yang berada di daerah pegunungan tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan orang-orang nelayan. Nah, itu disebabkan oleh lingkungan fisik. 3. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, baik berupa gagasan, aktivitas maupun hasilnya. Jadi kebudayaan ini dijadikan pedoman hidup bagi anggotanya. Contoh, kalian pasti pernah mendengar kebudayaan masyarakat Minangkabau. Kebudayaan masyarakat Minangkabau yaitu suka merantau dan jualan. Nah, ini kebudayaan ini membentuk kepribadian masyarakat Minangkabau.
Selanjutnya, pengalaman kelompok. Setiap kelompok memiliki standar dan ukuran moral berbeda-beda. Jadi standar atau ukuran tersebut digunakan untuk menentukan mana kepribadian yang baik dan mana yang tidak baik. Contohnya, seorang anak berperilaku baik dan ramah karena berada di dalam suatu kelompok yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan negatif dan sebaliknya. Atau contoh lain, kelompok sepeda tentunya akan memiliki ukuran atau standar yang berbeda-beda mengenai aturan kelompok. Ya, misalkan kelompok sepeda akan berbeda aturan-aturan atau kepribadian kelompoknya dengan kelompok yang suka fitness. Nah, itu contohnya. Terakhir, pengalaman unik. Jadi pengalaman unik yang dimaksud di sini adalah pengalaman seseorang itu tidak dapat disamakan dengan orang lain, meski melakukan hal yang sama. Hal ini karena pengolahan pengalaman hanya dimiliki oleh seseorang secara individu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pengalaman unik. Pengalaman kalian ketika belajar di SMP tentunya berbeda-beda. Pasti kalian punya pengalaman unik masing-masing. Nah, inilah faktor pembentuk kepribadian. Oke semuanya, jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses penghayatan nilai atau norma dari satu individu ke individu lain sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi juga erat kaitannya dalam mempengaruhi kepribadian. Sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun masih dalam situasi pandemi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.